Terima kasih Mas Dimas, Ibu Bapak sekalian, teman-teman. Malam ini kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang ekosufisme Rumi. Dan sesuai dengan rencana dalam jadwal, pada pertemuan kedua ini kita akan fokus pada pikiran-pikiran Rumi tentang cinta sebagai sebuah jalan untuk ekosufisme, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita mempelajari Rumi, itu sebenarnya ini bidang yang sangat luas ya. Saya sebenarnya dari tadi pagi itu memikirkan bagaimana mempresentasikan apa yang menjadi tema malam ini dalam waktu yang hanya 1 jam untuk presentasinya. Kelihatannya memang sulit ya, dan saya sudah mempersiapkan bahan, mungkin saya akan tunjukkan sebentar, bahan yang nanti mungkin Mas Dimas atau Mbak Minci bisa membagikannya secara langsung. Ini adalah satu artikel yang saya tulis tentang tema hari ini. Jadi bagaimana Rumi punya pikiran tentang cinta yang sebenarnya di situ kemudian adalah kebahagiaan. Jadi kalau ada seorang filosof namanya misalnya Santo Agustinus yang mewarisi tradisi Yunani yang mengatakan bahwa satu-satunya tujuan berfilsafat itu adalah mencapai kebahagiaan. Jadi mencapai kebahagiaan dengan filsafat. Nah, kira-kira Rumi ini juga seorang Platonis atau seorang semacam Aristotelianis yang menunjukkan bahwa tujuan dari berfilsafat itu adalah kebahagiaan, dan kebahagiaannya pada Rumi ini dicapai melalui cinta ilahi, melalui penyatuan diri dengan cinta ilahi. Nah, jadi seperti yang saya kemukakan bahwa Rumi itu tema yang luas sekali, membicarakan biografinya saja kita bisa lebih dari 1 kali ya. Itu banyak hal sangat menarik, karena itu nanti saya mendorong Ibu Bapak sekalian untuk bisa mendalaminya sendiri. Saya akan berikan referensi, misalnya di YouTube itu ada satu serial yang sangat bagus sekali, dan saya pernah menggunakannya ini dengan mahasiswa saya di STF Driarkara. Ada seorang ahli Rumi namanya Haidar Bagir yang mengajar Rumi selama 30 malam pada waktu Ramadan beberapa tahun yang lalu. Jadi itu menarik sekali ya, dan akhirnya menjadi satu buku, saya kira saya ada bukunya, mungkin ini. Nah, ini bukunya, mungkin nggak kelihatan ya. Jadi buku-buku tentang Rumi dari Haidar Bagir. Haidar Bagir punya 3 buku tentang Rumi yang sebenarnya isinya adalah takwil atau tafsir dari syair-syair Rumi. Nah, juga ada serial tentang Rumi ini, terutama dari segi filsafat dan pemikirannya dan relevansinya di masa modern ini, dari Profesor Mulyadi Kartanegara. Itu satu serial kuliah 1 semester yang direkam, dan itu juga sangat menarik. Jadi Rumi ini memang sangat banyak bahannya ya. Dari buku William Chittick tentang Jalan Cinta Rumi itu tebalnya hampir 500 halaman. Jadi hebat sekali tokoh ini. Nah, saya sudah menulis sedikit di artikel ini tentang Rumi, hidupnya bagaimana dan pikiran-pikirannya. Tapi malam ini saya ingin tidak masuk kepada detail-detail seperti itu yang bisa Ibu Bapak sekalian baca dalam artikel ini, tapi saya mau lihat Rumi dari segi kontemporer, membaca Rumi tidak secara tradisional, tapi secara baru ya, melalui neuroscience, melalui psikologi. Seperti saya tunjukkan pekan lalu, pada Senin lalu, bahwa manusia itu punya dimensi mikrokosmos dan makrokosmos. Dan pada mikrokosmos itu tentu ada dimensi fisik, badan,
dimensi psikologis seperti jiwa dan juga dimensi rohani. Nah, saya akan menggunakan sains modern, terutama psikologi positif dan neuroscience, untuk melihat manusia, bagaimana Rumi menafsirkan mikrokosmos manusia ini sebagai sesuatu yang biasa disebut puncak dari ciptaan, tapi ini bukan hal yang menjadikan Rumi seorang antroposentris seperti di masa modern yang banyak dikritik, dan kemudian dari sana akan terbuka kepada dimensi makrokosmosnya. Nah, kira-kira seperti itu yang mau saya sampaikan hari ini. Nah, terkait dengan Rumi, ini teks ini bisa dilihat nanti. Tapi saya akan coba untuk bisa membaca Rumi dengan cara yang baru ya, yang tidak seperti biasa. Oh, sebentar kok belum keluar ya. Oke. Ya, ini slide-nya. Jadi slide ini juga nanti akan dibagikan. Jadi tema kita malam ini adalah Jalan Cinta sebagai awal perjalanan ekosufisme Rumi. Kita tahu bahwa Rumi itu adalah seorang seorang sufi pada abad 13 ya, abad 13 yang pengaruhnya sampai sekarang. Dan kita tahu di dalam tradisi, misalnya tradisi New Age ya, New Age ini ada tradisi spiritualitas baru di mana Rumi dipakai untuk mengembangkan suatu kesadaran spiritualitas baru. Nah, jadi gambar-gambar seperti yang di sebelah kanan ini adalah gambar-gambar yang biasanya muncul dari kalangan New Age ya, satu gerakan gerakan zaman baru di mana mereka menekankan pentingnya spiritualitas. Nah, tema kita tentang cinta itu sesuatu yang sangat penting ya di dalam Rumi, bahkan menjadi pusat dalam pemikiran Rumi. Ini ada satu syair Rumi yang aneh sekali syair ini di bawah ini. Nah, di bawah ini. Saya mau pindahkan dulu option laser pointersnya. Nah, ini kata Rumi, cinta adalah suatu penyakit orang yang dihinggapinya tidak pernah ingin disembuhkan. Jadi betapa cinta itu sesuatu yang yang membuat kita nggak mau keluar darinya. Tapi Rumi tentu saja dia punya pandangan tentang cinta yang bukan melulu fisik. Tentu saja itu adalah tahap yang bisa dilalui, dan secara metaforik kita mengerti cinta ilahi yang menjadi tujuan dari cinta Rumi itu dengan metafor cinta yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari secara fisik ya. Nah, misalnya kita di dalam literatur psikologi dan filsafat, misalnya di zaman sekarang mengetahui suatu perspektif dari Erich Fromm tentang cinta ya. Erich Fromm seorang psikoanalis menulis buku The Art of Loving. Ya, seni mencinta. Nah, Erich Fromm ini sebenarnya mempunyai suatu teori psikoanalisis tentang cinta yang diramu dari pemikiran-pemikiran semacam Rumi. Nanti ada muridnya Reza Arasteh, namanya seorang sufi dari Iran yang mencoba untuk memperlihatkan bahwa apa yang dikatakan oleh Erich Fromm itu sebenarnya sudah dikatakan oleh Rumi 7 abad atau 8 abad sebelumnya. Jadi itu menarik sekali ya, bagaimana Rumi sekarang pun teori psikologinya sudah menjadi psikologi modern. Oke, nah Rumi itu saya sedikit sekarang bicara tentang Rumi, tapi nanti panjang lebarnya ada dalam makalah ya. Rumi itu nama lengkapnya Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasim Al-Khatabi Al-Bakhri. Lahir di Balkh. Di Balkh ini satu kota sekarang ada di Afghanistan Utara ya, jadi jauh dari ibu kota Kabul. Satu daerah yang sekarang sangat
sangat banyak mengapresiasi Rumi. Dan Rumi karena dia menggunakan bahasa Persia sekarang ini di negara-negara yang menggunakan bahasa Persia atau pernah menggunakan bahasa Persia, Rumi itu selalu dirayakan. Jadi negara-negara yang memberi apresiasi tinggi sekali kepada Rumi itu adalah Afghanistan, Iran, dan Turki. Turki sebelum punya bahasa Turki ini dulu mereka bahasanya Persia. Nah, jadi Rumi ini tokoh yang memang sangat dibanggakan oleh orang yang menggunakan bahasa atau punya akar bahasa Persia. Lahirnya 30 September 1207 pada tahun 2007. Lalu kita merayakan 800 tahun Rumi, dan sejak itu disebutlah pada tanggal 30 September ini sebagai Hari Rumi oleh PBB. Dan perayaan itu besar sekali pada tahun 2007 termasuk di Indonesia. Nah, dia sendiri adalah penyair yang terbesar dari semua penyair cinta. Jadi banyak penyair sufi yang menjadikan cinta sebagai temanya, tapi yang paling besar tentu saja adalah Rumi yang pernah ada dalam peradaban Islam. Nah, di lingkungan yang berbahasa Persia, nah Rumi ini sering disebut sebagai kitab atau jadi karya Rumi yang terkenal itu namanya Masnawi. Masnawi ini karya yang ada juga bahasa Indonesianya, ini sudah diterjemahkan. Setebal ini bukunya, berapa halaman ini? 400-an halaman. Ini aslinya 5 jilid dalam bahasa Persia, kemudian juga terbit dalam edisi bahasa Inggris yang terkenal sekali dari Nicholson. Tapi edisi Indonesianya ada terbit dalam satu buku seperti ini. Dan ada teman saya yang memang ahli Rumi menerjemahkan juga menjadi dalam proses sekarang sudah menyelesaikan 2 jilid, mungkin dari 6 jilid mungkin ya. 6 jilid yang aslinya Rumi itu. Nah, jadi kita beruntung dalam bahasa Indonesia sekarang Masnawi itu ada. Ya, Masnawi itu adalah karya paling penting dari Rumi. Dan syair-syairnya banyak memberi pengaruh dari Masnawi ini. Nah, Masnawi ini adalah buku yang di negara-negara yang menggunakan bahasa Persia, terutama di Iran, sering disebut sebagai Al-Quran kedua untuk kalangan Muslim di sana. Jadi bayangkan Al-Quran kedua. Jadi buat mereka pentingnya Masnawi itu kedua setelah Al-Quran. Jadi Masnawi menjadi pegangan untuk bisa mengerti mengenai Al-Quran. Dan sudah sejak berabad-abad yang lalu, orang mencoba untuk mendekonstruksi Masnawi untuk melihat Qurannya di mana. Bahkan ada buku dalam bahasa Persia yang tebal sekali yang sudah bisa menunjukkan syair ini ayat Al-Qur'annya begitu. Ini syair itu ayat Al-Qur'annya itu. Dan begitu. Jadi ini sekali teliti sekali sarjana itu, dan memang Rumi sangat Quranik sebenarnya ya. Tapi kalau kita baca syairnya, ya dia muncul sebagai syair, tidak ada kutipan-kutipan ayat berapa macam-macam begitu, enggak. Tapi sebagai syair saja. Sehingga Colin Budd, seorang penyair dari Amerika Serikat yang mencoba untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, populer ya syair-syair Rumi setelah tersedia terjemahannya yang sangat puitik dalam bahasa Inggris klasik oleh Nicholson. Budd ini kemudian mempopulerkan Rumi di lingkungan sastra Amerika, sehingga seperti pekan lalu kita sebut, Rumi ini di Amerika adalah penyair yang paling banyak dibaca syairnya dibandingkan dengan penyair-penyair yang lain. Nah, Rumi sendiri adalah pendiri tarekat Maulawi di Turki. Ya, jadi tarekat ini berkembang setelah Rumi meninggal nanti. Dan menurut catatan, sebelum Perang Dunia Kedua, itu ada sekitar 100.000 pengikut tarekat Maulawi, Mevlevi kalau bahasa Turkinya,
tersebar di seluruh sekitar Turki, Balkan, Afrika, Asia. Dan ini menunjukkan tidak ada penyair dalam sejarah, bahkan penyair yang besar seperti Shakespeare atau Dante ya. Dante ini penyair abad pertengahan Kristen yang keren sekali dan sangat mistik juga, yang mempunyai dampak pada peradaban seperti Rumi. Jadi bayangkan, Rumi itu bukan hanya penyair dan kemudian orang mengenal syair-syairnya seperti kita mengenal Shakespeare atau Dante, tapi dia juga punya tarekat yang orang mendedikasikan hidup religiusnya kepada Tuhan melalui Rumi. Jadi itu biasa dalam tarekat, selalu kita sampai kepada Tuhan melalui perantara. Nah, perantaranya itu adalah Rumi. Jadi begitu dahsyatnya Rumi ini. Di masa Turki sekuler, pada waktu Kemal Atatürk, Rumi pernah dilarang, tapi sekarang Rumi dihidupkan kembali dan bahkan menjadi satu sarana untuk turisme yang sangat hidup di Turki sekarang ini. Nah, untuk teman-teman sekalian, ibu bapak yang belum pernah mengenal Rumi, saya menyarankan membaca buku ini. Ini bukan buku berat ya, ini adalah novel yang ditulis oleh seorang novelis Turki yang menjadi terkenal secara internasional, namanya Elif Shafak. Judul bukunya The 40 Rules of Love, 40 kaidah cinta. Dan novel ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini mungkin tidak kelihatan ya. Ini judulnya, bukunya warna biru. 40 kaidah cinta diterbitkan oleh Gramedia. Sudah lama novel ini dan sudah tidak ada, jadi harus dicari mungkin di toko buku lapak online lah. Tapi ini novel yang sangat bagus. Di dalam novel ini ada novel. Jadi dia cerita, sebenarnya ada 2 episode, ada setengah novel ini cerita tentang kehidupan Rumi, juga termasuk dengan gurunya Shams Tabriz. Nah, jadi Rumi ini satu pribadi yang mempunyai kesadaran universal dan mempengaruhi kita, memberi kita satu kesadaran di era sekarang ini tentang kesatuan, ide-ide tentang kesatuan, seperti tokoh-tokoh seperti Ramakrishna, ini Sri Aurobindo, Kabir. Di India ini 3 tokoh yang besar sekali di India, yang sampai sekarang orang-orang India yang hidup dalam mistik India itu biasanya mengenal 3 tokoh ini, atau Santo Franciscus dari Assisi dan lain-lain. Ada banyak santo-santo yang lain juga dalam spiritualitas Kristen yang tokoh-tokoh ini dihasilkan oleh agama dan telah mewarnai kehidupan peradaban manusia sampai sekarang tentang kemuliaan cinta. Nah, jadi Rumi seperti juga tokoh-tokoh tadi itu hadir sebagai pemandu dan seorang saksi atas kemuliaan Tuhan serta keagungan jiwa manusia. Dan tema besar Rumi itu cinta ya. Tapi bagi Rumi cinta itu melebihi semua dogma agama. Oke, jadi tentang Rumi secara secara detail tentang orang ini dan syair-syairnya, silakan ibu bapak sekalian baca di dalam makalah yang sudah saya kirim. Dan kalau mau lebih jauh, lebih mendalam, baca novel yang tadi saya sebut, 40 kaidah cinta. Dan juga ada banyak sekali buku Rumi. Dalam bahasa Indonesia buku tentang Rumi itu banyak. Saya mencoba mengumpulkan, karena saya pernah mengajar Rumi di STF pada setahun yang lalu. Saya coba hunting ke sana ke sini, akhirnya dapat satu loker besar begitu, banyak sekali buku Rumi dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya Rumi ini populer di Indonesia walaupun diam-diam begitu. Nah, malam ini saya mau bicara tentang eksplorasi ekosufisme Rumi itu, tapi mulainya dengan psikologi dulu, dengan neuroscience dulu, dan dari sana kemudian kita masuk ke ekosufisme. Ya, kita lihat fenomena Homo sapien ya. Jadi ini
kita akan melihat bagaimana Homo sapiens, kita sebagai manusia sekarang ini telah berkembang. Jadi Homo sapiens itu telah berkembang menjadi sangat beragam ya, dari segi macam-macam nanti kita lihat. Tapi pikiran Rumi itu bisa mengikat keragaman kita. Oke, ini Homo sapiens yang sudah ada sejak, kalau nggak salah, 200.000 tahun yang lalu. Dan saya sebut Senin lalu, sebenarnya Homo sapiens dibandingkan dengan alam, dengan makhluk yang lain di bumi ini, kalau kita metaforkan, kita analogikan dengan jam, 24 jam, dimulai dengan pukul 00, Homo sapiens itu baru hadir di pukul 24, hampir 24. Jadi sudah sangat akhir dari 1 jam itu. Nah, Homo sapiens ini sudah terpilah menjadi, sekarang ini ada 195 negara, 4.300 agama, 6.500 bahasa, dan ini sesuatu yang sangat majemuk ya. Jadi Homo sapiens telah muncul dengan berbagai macam keragaman ya, negara, keragaman agama, keragaman bahasa, dan ini luar biasa sekali ya. Nah, saya diinspirasikan oleh buku ini, buku dari teman saya namanya Denny J.A. Dia menulis satu buku yang menarik ya, Spirituality of Happiness, yang menggambarkan tentang bagaimana spiritualitas baru di abad 21 ini yang digali dengan narasi ilmu pengetahuan. Jadi saya akan coba untuk nanti memakai gambaran yang ada di dalam bahan ini untuk membaca Rumi. Dan ini sangat menarik, saya menemukan korelasi antara yang ada dalam perkembangan sains dengan Rumi. Oke, jadi kalau kita lihat kehidupan manusia atau sejarah Homo sapiens yang telah memunculkan tadi itu beragam, kehidupan yang beragam dari segi negara, agama maupun bahasa. Sebenarnya bicara tentang sejarah Homo sapiens itu adalah sejarah pencarian makna hidup ya, sejarah pencarian makna hidup. Dan adanya begitu banyak agama dan kepercayaan yang dilahirkan, sehingga menurut data sekarang ini jumlah agama itu ada 4.300, jumlah yang banyak sekali, dari yang kecil-kecil agama-agama lokal sampai ada beberapa agama dunia yang kita kenal. Dan kalau kita bertanya apa sih kesamaan prinsip hidup di antara banyak agama dan kepercayaan tersebut, maka Rumi menjawab pertanyaan itu dengan syair ini ya. Jadi sebenarnya yang menjadi common denominator ya, menjadi hal yang menyamakan, yang mempertemukan semua agama-agama itu adalah cinta. Nah, ini syair yang dikatakan Rumi pada abad 13 dan sampai sekarang masih relevan. Yang akan menyatukan kita itu adalah cinta. Nah, dan pencarian makna dan kebahagiaan itu sebenarnya dia oleh sains sekarang ini sudah dijelaskan, sudah diketahui bahwa itu melampaui berbagai macam perbedaan status ekonomi, warga negara, gender, orientasi seksual, warna kulit, tingkat pendidikan, dan seterusnya. Karena sejauh manusia itu punya mindset dan habit ya, itu istilah psikologinya, mindset dan habit yang dikembangkan menurut pandangan sains ini, itu nanti orang akan mencapai apa yang disebut dengan makna hidup itu. Nah, misalnya ini di sebelah sini, ini ada satu buku Happiness Habits ya. Dan buku ini kalau kita bandingkan dengan buku yang di sebelahnya, ini buku yang ada dalam bahasa Indonesia, dikarang oleh seorang psikolog Turki yang dia sangat terinspirasi oleh Rumi dan membuat teori-teori psikologi dari Rumi. Ada nggak di sini ya? Oh, ini ada. Namanya Nevzat Tarhan. Ini bukunya Terapi Rumi.
Nah, kalau kita membaca buku ini dan membandingkan dengan buku-buku yang psikologi modern, psikologi positif yang banyak sekarang diasaskan pada neuroscience, itu banyak terjadi kesamaan-kesamaan. Jadi Rumi memberi banyak sekali inspirasi untuk perkembangan psikologi kontemporer. Jadi ekosofismenya Rumi itu memberi suatu perspektif di mana perbedaan-perbedaan identitas manusia, ya Homo sapien itu sebenarnya itu hanya di level eksoterik, kalau pakai istilah Senin lalu ya, dimensi eksoterik. Pada dimensi esoteriknya manusia itu sebenarnya satu. Jadi kita itu satu bumi, kita itu satu Homo sapien dan satu spiritualitas. Nah, itu istilah yang sekarang populer dipakai ya. Satu bumi ini memberi perspektif ekologinya, satu Homo sapien memberi perspektif antropologinya, satu spiritual memberi perspektif tentang sufisme atau spiritualitasnya. Di sebelah sini ada syair Rumi yang mengatakan kalau satu manusia, human beings ya, manusia yang keseluruhan bertemu dengan manusia yang keseluruhan juga yang lain, sebenarnya mereka tidak akan ada perbedaannya karena secara esoterik sama ya, satu. Dan ini yang sekarang kita sadari bahwa walaupun ada berbagai macam etnik ya di satu ujung dunia dan di ujung dunia sana ada etnik yang lain, tapi sebenarnya kita tuh satu ya. Kita adalah manusia yang sama. Nah, kemanusiaan sudah menggali pada dimensi itu, adanya hak asasi manusia sebenarnya itu hasil dari penggalian refleksi kemanusiaan sekarang ini, tapi spiritualitas punya penggalian yang melanjutkan apa yang sudah dikatakan di dalam penggalian tentang kemanusiaan yang sifatnya sosial, sifatnya kebudayaan. Nah, kita punya satu spiritualitas yang sama. Nah, ini yang disumbangkan oleh Rumi ya. Jadi kita itu sebenarnya satu. Jadi, everything in the universe is within you. Jadi apapun di alam semesta ini ada di dalam dirimu. Jadi, ask all for yourself. Jadi tanyalah pada dirimu sendiri. Karena kita adalah mikrokosmos tapi sekaligus makrokosmos, itu kalau pakai istilah Senin yang lalu. Nah, saya akan menggunakan formula ini yang sudah banyak dibicarakan seperti tadi dalam buku teman saya itu Denny J.A. itu spiritualitas baru ya. Itu formulanya itu adalah 3P plus 2S. Ini formula yang memudahkan kita mengerti tentang ekosofisme Rumi daripada kita bicara tentang ekosofisme Rumi dalam penjelasan yang metafisik. Nah, penjelasan metafisik kita tunda minggu depan. Pada Senin depan sesuai dengan jadwal kita akan bicarakan metafisika ekosofisme. Jadi pembicaraan tradisional tentang ekosofisme itu seperti apa. Tapi malam ini kita akan bicarakan ekosofisme Rumi dengan melihat dimensi manusia sebagai mikrokosmosnya dulu, dimensi psikologi, neuroscience, yang saya sebut dengan 3P plus 2S. Jadi sebenarnya ekosofisme Rumi ini bisa dihimpun dan dirumuskan dalam formula ini. Ini untuk memudahkan kita ya. Jadi sekarang orang sudah melakukan penelitian bahwa ada 5 hal ini. 3P plus 2S itu ada 5. Berarti ada 5 hal yang penting sekali dikembangkan untuk orang mencapai kebahagiaan. Jadi kalau dulu di era tradisional kebahagiaan itu dicapai dengan jalan, nah, misalnya tarekat itu ya, Rumi punya jalannya Maulawiyah, tapi sekarang jalan itu lebih dimudahkan karena kita punya suatu perspektif baru berdasarkan sains modern. Nah, kita menyebutnya 3P plus 2S itu personal relationship. Jadi kita akan membahas bagaimana relasi personal, tapi dari sana Rumi akan memperluas kepada suatu relasi yang bukan lagi personal, bukan lagi interpersonal, tapi menjadi transpersonal. Kemudian tentang positivity, tentang hidup positif dan juga kebahagiaan. Di neuroscience sekarang orang menggunakan kata positivity untuk mengganti kebahagiaan. Passion, tentang gairah ya, gairah yang
Rumi mentransformasikan dari gairah yang sifatnya fisik ya, eksoterik, menjadi gairah yang sifatnya esoterik. Kemudian memaknai small winning, keberhasilan-keberhasilan kecil, dan yang paling penting adalah spiritual blue diamond. Jadi berlian biru spiritual itu ada 3 berlian biru spiritual yang nanti kita akan lihat. Jadi untuk mengingat kita, memudahkan kita dalam mengerti tentang ekosufisme Rumi, ingat rumus ini aja, 3P plus 2S. Ini rumusan yang memudahkan kita bisa mengerti tentang satu spiritualitas baru yang ditafsirkan dari Rumi. Oke, nanti saya akan tunjukkan syair-syair Rumi yang mendukung formula ini ya. Oke, tapi sebelumnya kita ingat dulu metafisiknya ini. Metafisik ini yang nanti kita akan urai lebih lanjut pada Senin depan. Jadi metafisiknya itu gambar ini yang kita sudah bicarakan minggu lalu secara gambaran besarnya, bahwa manusia sebagai satu antropologi ya, filsafat antropologi, manusia itu punya dimensi, ada tubuh, pikiran, jiwa, roh ya. Nah, dimensi ini sebenarnya dimensi-dimensi yang bukan terpisah dengan semesta, tapi seperti dikatakan di sini, as above, so below. Jadi sebagaimana yang di atas, begitulah yang di bawah. Jadi apa yang ada di sini, dia mencerminkan yang di atas, apa yang di atas mencerminkan di sini. Nanti saya akan tunjukkan satu syair Rumi yang mengatakan tentang ini. Jadi bahwa kita itu bukan satu tetes air, tapi kita sebenarnya dalam satu tetes air ada 7 samudera di dalamnya. Oke, jadi ini penjelasan baru untuk mikro dan makrokosmos itu. Penjelasan yang lama itu memakai penjelasan mitologi, memakai penjelasan agama. Nah, kita sekarang memakai penjelasan sains. Kalau kita melihat tulisan-tulisan Rumi, maka tulisan Rumi sebenarnya ada di 2 dimensi ini. Misalnya buku Masnawi. Masnawi ini buku yang sangat menarik. Dia selalu memulai dengan cerita, dan ini satu hal yang hebat sekali dari Rumi, dia bisa mengumpulkan begitu banyak cerita-cerita mitologi ya. Mungkin mitologi, mungkin apa istilahnya, ya cerita-cerita yang hidup di dalam masyarakat pada waktu itu mungkin di Arabia ya. Dan kemudian seluruh syair setelah cerita itu dia menguraikan maknanya. Jadi itu satu cara yang menarik bagaimana dia menulis Masnawi buku ini. Jadi dimulai dengan cerita dulu yang sebagian adalah mitologi, dan kemudian diuraikan maknanya yang kalau seorang ahli agama itu karena Rumi seorang ulama, bisa melihat gimana dimensi keagamaan Islam Sufi dalam hal ini dari Rumi, dan karena itu Rumi menulis dalam 2 ini bolak-balik. Nah, tapi sekarang kita punya dimensi ketiga yang di zaman Rumi belum begitu berkembang, yaitu sains atau malah lebih spesifik lagi neuroscience. Nah, neuroscience membantu kita mengerti apa yang dikatakan oleh Rumi dengan cara baru ya, dan kita bisa berkembang ketika mitologi digantikan oleh agama kemudian dikembangkan lebih baik dengan sains, sehingga apa yang kita wariskan dari hazanah ya spiritual filsafat dari masa lalu sekarang kita perkuat dengan ilmu pengetahuan. Nah, oke, kita lihat kelima hal tersebut satu persatu. Yang pertama adalah personal relationship. Mas Dimas, saya mungkin nanti diberitahu kalau udah kelamaan ya. Saya khawatir ini memakan waktu. Oke. Silakan Pak Budi, masih ada kira-kira 1 jam lah, mudah-mudahan bisa selesai. Oke, Please pertama adalah personal relationship. Jadi personal relationship kalau dalam psikologi itu kita maknai itu sebagai hal yang
simple ya kita menemukan pasangan jiwa yang itu adalah puncak dari keakraban dua individu. Dalam spiritual seringkali ada istilah soulmate ya, soulmate. Nah, apakah memang jiwa itu punya pasangannya? Nah, itu suatu misteri yang di kalangan spiritualitas berdebat. Saya pernah bertemu dengan seorang tokoh mistik India dan dia mengkritik keras sekali gagasan soulmate. Tapi gagasan soulmate ini populer sekali di masyarakat ya, bahwa kita tuh punya pasangan jiwa. Dan nanti saya akan tunjukkan dalam mitologi Yunani itu juga sangat kuat dikemukakan. Jadi personal relationship ini adalah satu hal yang di dalam neuroscience sudah dikatakan bahwa ini akan memberikan kedalaman makna, kebahagiaan asli. Jadi kita perlu mengembangkan hubungan personal yang baik ya. Dan jalan ini bisa merupakan satu jalan awal untuk ekosofisme. Jadi walaupun personal relationship ini kelihatannya psikologi ya, tapi sebenarnya dia bisa berkembang menjadi suatu relationship yang sifatnya esoterik ya. Di sini ada syair Rumi yang menarik sekali. Jadi Rumi punya banyak syair tentang cinta yang menarik. Ini misalnya satu contoh syair yang sangat sangat menarik ketika dia mengatakan bahwa kalau kita suatu hari mendapatkan pasangan kita yang mengatakan sesuatu yang bodoh sekali, jadi kita bisa nggak kita menganggapnya itu sebagai sesuatu yang brilian. Nah, itu kemampuan kita bisa menganggap itu sebagai sesuatu brilian, itulah cinta ya. Itu personal relationship yang baik. Jadi selalu kita melihat hal yang baik dari pasangan kita. Nah, yang menarik dari sains dan neuroscience sekarang ini selalu ada studinya ya, ada studi. Nah, studi-studi ini yang sekarang mulai diberi perhatian di Fakultas Psikologi ya. Jadi misalnya ini ada studi yang mengatakan bahwa intimacy, jadi keintiman itu penting sekali untuk kehidupan kebahagiaan seseorang. Intimacy, kata kuncinya intimacy. Nah, jadi intimacy itu sesuatu yang penting, tidak tergantung dari apakah punya kekayaan, jabatan, pengaruh, pendidikan, jenis kelamin, warna kulit, agama yang dipeluk dan macam-macam, tapi kemampuan membangun personal relationship yang mendalam itu adalah hal yang jauh lebih penting daripada yang orang sering anggap sebagai bahwa kalau kita mau bahagia kita punya kekayaan, punya jabatan macam-macam. Itu sains sudah mengatakan hal seperti itu. Nah, kalau kita merenungkan ke Rumi, kira-kira memakai sains itu kepada Rumi kira-kira seperti ini. Jadi kalau dalam personal relationship dengan orang lain, sesama manusia, itu mungkin nggak kita bisa transformasikan menjadi intimasi dengan yang ilahi? Mungkin nggak kita bisa mengembangkannya menjadi intimasi dengan alam, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, dengan macam-macam yang di luar manusia ini. Nah, itu yang sebenarnya ekosofismenya yang bisa mentransformasikan hal yang psikologi menjadi hal yang esoterik. Nah, dan Rumi punya syair ini, kata dia, enlightenment is intimacy with all things. Jadi kalau kita bisa mengembangkan keakraban ya dengan segala sesuatu, ada rasa cinta dengan segala sesuatu, itu adalah enlightenment. Nah, enlightenment ini kata yang menarik sekali, yang kalau kita belajar filsafat barat, itu maknanya berbeda dengan filsafat timur. Nah, saya menaruh Rumi sebagai filsafat timur. Pada filsafat timur, enlightenment itu adalah sikap jiwa ya. Sikap jiwa. Seperti di sini dikatakan kalau kita bisa akrab, bisa mencintai, bisa menerima, bisa menjalin suatu relationship yang mendalam dengan apa saja yang ada di lingkungan kita, itu adalah enlightenment. Dan enlightenment malah baru bisa muncul sekarang ini dikatakan kalau kita punya kemampuan mindfulness. Itu
yang pekan lalu kita sebut dengan silence ya. Jadi keheningan itu membantu kita untuk bisa lebih mudah menjadi akrab atau intim dengan segala sesuatu. Oke, jadi ini ekosufismenya yang pertama, personal relationship yang kita kembangkan menjadi dari personal menjadi interpersonal. Interpersonal itu dari diri sendiri ya. Kita mempunyai relationship dengan diri sendiri, interpersonal dengan misalnya pasangan kita, dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita, dan yang transpersonal nanti dengan yang ilahi, dengan lingkungan, itu semua yang transpersonal. Jadi riset-riset ini ada banyak hal, tadi beberapa contoh kita lihat, itu bicara tentang personal relationship yang eksoterik. Nah, Rumi mengajak kita melanjutkan ke personal relationship atau interpersonal relationship atau transpersonal relationship yang esoterik. Jadi personal relationship dengan Tuhan, alam, manusia. Nah, ini karikatur yang menarik sekali yang bicara tentang esoterik ya saudara. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Saya sudah cari kemana-mana. Terus dia bilang, I created myself. Ya, saya menciptakan sendiri. Nah, itu sesuatu yang secara spiritual yang memang sebenarnya banyak hal kita bisa ciptakan di dalam diri kita. Ini yang disebut dengan, kalau Rumi menyebutnya dengan creative imagination. Jadi bagaimana imajinasi kreatif itu akan membuat kita bisa terhubung dengan segala sesuatu. Kata creative imagination juga kata yang penting sekali di dalam sufisme, sehingga banyak teori sufisme yang berkembang karena creative imagination. Jadi kemampuan kreatif, kemampuan imajinasi dari sufi itu membangun teori-teori filsafatnya. Oke, nah ini ada apa namanya kisah dari mitologi Yunani tentang the other half of happiness, of happy. Jadi kita itu sebenarnya punya setengah diri kita di luar diri kita yang harus kita cari. Nah, itu mitologinya begitu. Sehingga sekarang orang mulai memunculkan mitologi itu untuk mendorong supaya kita bisa mencari setengah dari diri kita yang hilang. Nah, kalau dalam istilahnya Rumi itu rintihan seruling bambu. Jadi kata Rumi sebenarnya seruling bambu itu adalah bambu yang sudah dipisahkan dari rumpun bambu, dan dia bisa menyuarakan, membuat suara yang bagus sekali sebagai rintihan untuk kembali kepada rumpun bambunya. Dan kenapa bambunya harus dibolongin? Kenapa rintihannya seperti kalau kita mendengar seruling bambu, itu karena memang rintihannya mengarah kepada dia ingin kembali pulang ya kepada rumpun bambunya. Dan ini tentang rintihan seruling bambu ini adalah syair pertama dalam Masnawi, dan ini bisa kita baca. Nanti kalau ada waktu kita baca, kita lihat ada waktu enggak. Nah, itu menggambarkan tentang seluruh dari ekosufisme Rumi. Jadi ekosufisme Rumi itu adalah di mana kita menemukan setengah dari diri kita, atau kita menemukan bagian dari diri kita yang hilang, yaitu yang ilahi itu. Kalau mitologi Yunani ini atau psikologi itu kan sifatnya masih personal, tapi kalau ini sudah transpersonal, di mana kita telah kehilangan yang ilahi dari diri kita sendiri. Oke, kalau dalam filsafat Afrika, Afrika itu ada istilah yang bagus sekali. Dalam filsafat Afrika itu ada filosofi Ubuntu namanya, Ubuntu. Itu kalau diterjemahkan secara tafsiri, I am because you are. Saya ada karena kamu. Nah, Rumi mengatakan yang mirip dengan Ubuntu ini syairnya dalam bahasa Inggris. I am yours, saya adalah kamu. Jadi itu persis seperti Ubuntu, saya adalah kamu. Kalau Ubuntu, saya adalah karena ada kamu. Tapi sebenarnya Rumi mengatakan juga seperti ini. Jadi saya ada karena kamu ada. Dan ini yang lanjutannya ini menarik.
don't give myself back to me. Jangan berikan atau kembalikan saya kepada saya, me ini jadi keakuan ini. Jadi pada akhirnya sebenarnya ekosufisme Rumi itu adalah sebuah sufisme yang melampaui kedirian ya. Jadi melampaui self interest yang sebenarnya ujungnya nanti secara efek itu adalah altruisme. Nanti kita akan lihat soal itu. Nah, ini syair yang tadi saya sebut, you are not a drop in the ocean, you are the entire ocean in a drop. Jadi kamu itu bukan satu tetes air di laut. Jadi manusia itu bukan satu tetes di samudra semesta ini, bukan satu partikel kecil, tapi sebenarnya di dalam diri kita itu ada samudra. Jadi you are the entire ocean in a drop. Nah, ini mikrokosmos makrokosmos tadi ya, yang dikatakan oleh Rumi. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua itu positivity. Jadi positivity ini adalah biasa kita sederhanakan berpikir positif, think, do, be positif. Tapi lebih dari itu sekarang neuroscience menyebut positivity sebagai kebahagiaan itu sendiri ya. Jadi jalan kedua ekosufisme Rumi ini sebenarnya adalah lebih daripada berpikir positif ini, tapi juga kebahagiaan. Nah, jadi ini adalah satu jalan melihat dengan cara yang berbeda. Jadi jalan untuk melihat mata dunia secara sengaja, bahkan derita, sisi positif, optimis, ikhlas. Jadi melihat dengan sisi yang lain. Jadi misalnya melihat derita bukan sebagai satu penderitaan yang membuat kita ya menderita, tapi bagaimana kita bisa melihat derita itu sebagai sesuatu yang betul-betul menempa kita menjadi manusia yang lebih tinggi ya, yang tumbuh ya. Nah, di Rumi ada filsafat tentang penderitaan yang dahsyat sekali, yang melihat penderitaan itu sebagai satu jalan untuk pertumbuhan spiritual. Tapi kita akan lihat dulu sebagai mindsetnya sederhana. Jadi ini syairnya Rumi. Jadi coba tutup dua mata kita untuk melihat, dan lihatlah dengan mata yang lain. Jadi melihat dengan mata yang lain itu maksudnya bukan dua mata yang ini, tapi melihat dengan mata batin. The third eye. Kalau istilah di spiritualitas itu seringkali dengan mata ketiga ya. Dan istilah mata ketiga ini istilah yang populer sekali di masa abad pertengahan, di masa klasik Kristen, masa klasik Islam, bahkan di masa Yunani juga dengan Platonisme dan Neoplatonisme, yang mengatakan bahwa selain yang fisik, kita juga punya mata batin. Nah, ini sesuatu yang sudah tidak lagi dipertimbangkan dalam pemikiran modern. Nah, tapi dari Rumi kita belajar tentang pentingnya, perlunya melihat dengan cara lainnya. Jadi kita dilatih untuk melihat dengan satu perspektif yang berbeda ya. Oke. Nah, ada risetnya, misalnya riset dari Martin Seligman ya. Martin Seligman ini tokoh psikologi positif yang sangat terkenal, yang biasanya kalau mahasiswa psikologi kenal nama ini, dan mereka dengan teman-temannya melakukan penelitian dan kemudian menyimpulkan bahwa orang yang mampu melihat sesuatu dengan cara yang lain itu akan lebih sehat, lebih bahagia ya. Jadi kalau mereka selalu optimis, itu juga akan memberi kesehatan yang lebih baik. Nah, ada juga riset yang lain yang dilakukan oleh Seligman dan Leslie Kamen ya, juga tentang hal yang sama, di mana mereka yang positif dan optimis cenderung memiliki prestasi yang lebih tinggi ya. Nah, ini psikologinya kayak begitu. Bahwa orang yang optimis itu ternyata juga punya kaitan dengan meningkatnya salary ya. Nah, itu
hal-hal duniawi seperti ini di psikologi sekarang. Tapi kalau kita melihat Ruminya bagaimana? Kita melihat ekosufisinya bagaimana? Kira-kira ini yang dikatakan oleh Rumi ya. Jadi kita, kata Rumi, kalau kita mampu untuk selalu melihat apa yang hadir sebagai berkah ya, itu akan membuat kita positivity kita naik ya. Misalnya ini syairnya, sambutlah derita sebagai tamu kehormatan. Sambutlah bencana karena ia membawa pesan Tuhan untuk pertumbuhan. Ini ada syairnya, cukup panjang syairnya, sangat terkenal dan banyak dikutip kalau kita melihat buku-buku tentang Rumi, yang kira-kira ini, intinya tuh ini, bahwa derita itu memberi kita satu pesan. Ya. Renungkanlah pesan tersebut. Nah ini syair Rumi yang sering dibicarakan oleh orang tentang derita. Jadi melihat penderitaan dari segi positivity. Nah ini memberikan kita satu perspektif baru ya, bahwa penderitaan itu bukan penderitaan itu juga punya hal yang positif. Oke, yang ketiga passion, gairah. Nah, passion ini sesuatu yang kita tahu dia penting sekali ya, yang membuat kenapa orang menjadi kreatif dan juga melahirkan karya-karya besar masterpiece itu karena passion. Dan Rumi itu menjadi seorang penyair itu karena passionnya luar biasa ya. Dia passionnya luar biasa. Jadi syair-syair Masnawi, buku yang terkenal yang saya sebut tadi, itu diciptakan oleh Rumi, bukan dia menulis syairnya, tapi dalam puncak passionnya, dalam puncak kegairahannya, dia ekstase, dan ketika ekstase itu keluarlah syair. Dan ada muridnya yang setia sekali, jadi dia beruntung sekali mempunyai murid ini yang selalu menuliskan kembali, mentranskrip ya, menuliskan apa yang dikatakannya, kemudian akhirnya jadilah Masnawi ini. Saya kurang jelas, tidak dapat infonya apakah Masnawi ini mengalami proses editing terus-menerus enggak di dalam masa-masa awal ya. Tapi kita sekarang mewarisi Masnawi yang sudah sempurna, yang enak sekali dibacanya. Pasti ada proses editing yang dilakukan entah oleh siapa, apakah murid-muridnya ataukah dari generasi selanjutnya, kita tidak tahu. Tapi yang kita warisi adalah Masnawi yang sempurna. Jadi passion itu kalau dalam psikologi disebut dengan kondisi flow. Kondisi flow. Nah, kondisi flow inilah yang membuat kenapa kita punya kegairahan dan punya kebahagiaan juga. Kita akan mengalami kebahagiaan. Nah, tentu passionnya psikologi beda dengan passionnya Rumi. Passionnya Rumi mentransformasikan passion psikologi itu menjadi sesuatu yang sifatnya esoterik. Dan passion kita adalah kepada Tuhan, kepada yang ilahi. Ketika kita bicara ekosufisme, kepada alam, di mana di alam itu ada manifestasi yang ilahi. Nah, jadi itu passionnya. Ya, dalam istilah teman-teman ekologi spiritual yang sekarang banyak sekali bicara tentang spiritualitas ekologi, itu disebut dengan moment of grace ya, moment of grace. Bagaimana keterhubungan kita, passion kita dengan alam itu memberikan a moment of grace, momen keberkahan, momen di mana kita merasakan kebahagiaan. Dan di kalangan ekospiritual itu banyak banyak kiat, misalnya mereka mendorong kita untuk sering-seringlah pergi ke hutan ya. Karena di hutan itu ada atmosfer yang membuat moment of grace itu mudah sekali muncul ya. Jadi atau kalau ekofeminisme ya, mereka memeluk pohon-pohon yang mau ditebang oleh perusahaan-perusahaan korporasi. Mereka melawannya dengan memeluk pohon. Nah, memeluk pohon itu juga satu cara untuk mendapatkan moment of grace. Karena di pohon itu ada energi yang sebenarnya energi cinta ya, yang diberikan oleh pohon itu, kalau pakai bahasa mistik, energi cinta yang
kita akan merasakan itu. Nah, itu moment of grace ya. Jadi passion inilah yang memberikan munculnya karya-karya besar ya. Mozart dengan piano, Michelangelo dengan patungnya, Einstein dengan teori fisika, Pele dengan bola dan sebagainya. Jadi kita perlu transformasikan passion kita bukan hanya pada profesi, tapi pada kesadaran spiritual kita. Sehingga kemudian juga terkait dengan lingkungan, bagaimana kecintaan kita pada lingkungan itu muncul dari passion kita. Passion karena kecintaan kita pada yang ilahi ya. Karena kita melihat yang ilahi dalam lingkungan. Nah, itu passion ya. Dan ini ada buku lagi dari Rumi yang dikarang oleh seorang ahli Rumi namanya Andrew Harvey. Andrew Harvey ini memberi judulnya persis seperti yang barusan kita bicarakan. Jadi Rumi itu sebenarnya adalah the way of passion. Jadi jalan yang penuh gairah itulah. Jadi buku ini sebenarnya menceritakan tentang Rumi, pikiran-pikirannya, syair-syairnya, dan juga maknanya di zaman sekarang. Tapi kata kunci yang bisa menjelaskan tentang kehebatan dari karya-karya itu adalah the way of passion. Jadi Rumi punya the way of passion dan itu dia terjemahkan dalam syair-syairnya. Misalnya satu contoh ya, ini syair Rumi yang terkenal sekali ya. Salah satu cara untuk mengetahui syair Rumi yang terkenal yang mana, coba Google aja dan misalnya Rumi quotation ya. Nanti akan banyak poster seperti ini yang muncul, yang saya sudah melihat ratusan poster yang dibuat oleh orang-orang yang menginspirasi. Dan ini adalah syair yang Rumi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris populer. Mungkin saya kurang tahu dari mana sumbernya, karena hampir semuanya tidak menyatakan sumbernya dari mana. Tapi saya yakin ini dari penerjemahan penyair-penyair seperti Colin Buck yang tadi saya sebut penyair Amerika yang membuat Rumi sangat populer. Nah, kata dia di sini, cinta itu adalah jembatan yang menghubungkan antara kita dengan segala sesuatu. Jadi antara kita dengan segala sesuatu itu jembatannya adalah cinta. Nah, artinya kalau kita mau mengembangkan suatu pemikiran dan advokasi ekologi, maka sebenarnya kita harus memasukkan dimensi cinta di dalam ekologi itu. Nanti kita akan bahas ini dalam pertemuan keempat ya, di mana Said Hussein Nasr memberi interpretasi mengenai jembatan cinta kepada alam ini dengan cara yang sangat hebat ya, karena ini hal yang jarang dibicarakan dalam ekologi biasa. Bahkan ekofilosofi pun tidak memasukkan cinta ya. Yang dimasukkan itu value. Tapi kalau kita bicara value sebenarnya itu juga karena cinta ya. Cinta memunculkan value. Intrinsic value misalnya dalam deep ecology. Oke, yang keempat small winning. Nah, small winning ini hal yang biasa kita ketahui dari psikologi bahwa untuk satu tujuan jangka panjang mencapai hidup yang bermakna dan bahagia, kata psikologi, rayakanlah small winning, pencapaian, kemenangan kecil ya. Dan ini sesuatu yang sekarang banyak disarankan oleh para psikolog, membantu orang-orang yang mengalami keterasingan supaya bisa menikmati hidup dari pencapaian yang kecil-kecil. Jangan terlalu terus-menerus berpikir yang besar, tapi yang kecil itu adalah sesuatu yang penting untuk dirayakan. Nah, Rumi punya syair ini, jadi kebijaksanaan Tuhan itu membuat kita mencintai satu dengan yang lain. Jadi, dan juga sebenarnya kenyataannya seluruh partikel, seluruh apa saja yang ada di bumi ini, di semesta ini, itu mereka ada dalam cinta. Ini bahasanya Rumi. Jadi alam ini ada dalam cinta dan mencari pencinta. Jadi kalau kita sebagai seorang yang
apa namanya, punya perspektif ekologi, kita mencintai alam, nah kita menjadi pecinta yang sebenarnya alam itu sudah ada dalam cinta. Jadi nanti kita akan ketemu itu yang apa namanya, melanjutkan apa yang tadi kita katakan bahwa alam ini sebenarnya menunggu pecinta itu. Rumi punya syair-syair yang seperti itu, nanti kita lihat lagi yang lain. Dan tugas kita sebenarnya di dalam syair ini bukan mencari cinta, tapi kita perlu untuk menemukan halangan apa yang membuat diri kita membangun tembok, dan kita perlu melawan itu, membongkar itu. Jadi kita telah membuat tembok, misalnya ya, antara kita dengan alam telah membuat tembok, sehingga relationship yang saling mencinta antara aku dengan alam itu tidak terjadi karena manusia membuat tembok. Nah, salah satu temboknya itu adalah manusia merasa dirinya sebagai ciptaan tertinggi dan alam harus dipakai untuk kegunaan manusia. Misalnya itu yang pekan lalu kita sudah bicarakan. Jadi ekologi dangkal itu melihat pentingnya menjaga sustainability dari ekologi, keberlangsungan alam ini, karena itu memberi manfaat pada manusia. Nah, itu sebenarnya satu barrier ya, satu kendala. Kita harus mengatasi kendala itu di mana kita dan alam itu sebenarnya ada relationship yang setara, kira-kira seperti itu. Nah, karena itu kita sebenarnya harus berhenti bertindak kecil ya. Kalau tadi kita bicara tentang small winning, tapi Rumi juga memberi sarannya yang dalam small winning itu kita berpikir besar. Jadi think globally but act locally itu. Kira-kira kata Rumi begitu. Jadi kita harus menyetop tindakan-tindakan kita karena kita sebenarnya ada dalam suatu ekstase, gerakan ekstase alam semesta. Jadi alam semesta ini hidup dan kita ada di dalam suatu kehidupan ekstase dari gerakan alam semesta ini. Oke, mungkin saya mau loncat aja ke yang ke berapa sekarang? Kelima ya. Tapi ini ada syair Rumi yang lain lagi yang sangat terkenal sekali. What you seek is seeking you. Jadi apa yang kamu cari itu mencari kamu. Jadi kita dari banyak psikologi Rumi yang memberikan kita teknik kiat-kiat, misalnya salah satunya akibat dari puisi ini, kita disarankan untuk mengerti apa yang kita cari. Sebenarnya apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Dan ketika kita menemukannya, ketika kita mengetahuinya, kita oleh Rumi diberitahu bahwa yang kita cari itu mencari kita. ini apa namanya, satu gerakan yang resiprokal begitu ya. Tapi ini menarik dan sangat puitik sebenarnya syair pendek ini ya. What you seek is seeking you. Jadi kita jangan khawatir apa saja yang kita harapkan, yang kuat sekali passion dalam diri kita, itu sebenarnya yang di sana mereka juga mencari kita. Oke, ini. Oke, nah sekarang saya yang penting yang kelima ini. Nah yang kelima ini namanya spiritual blue diamond. Jadi berlian biru spiritual. Kita tahu banyak sekali orang memburu harta karun ya. Ada di Samudra Karibia, di Atlantik, di Pasifik, bahkan di Indonesia pun orang mencari harta karun di dalam samudra. Nah, kalau kita mengamati samudra spiritual manusia, sepanjang 200.000 usia Homo sapiens, sebenarnya mereka juga mencari blue diamond itu. Apa yang memberi makna hidup ini? Nah, ada 3 spiritual blue diamond yang bisa kita sederhanakan dalam ekosofisme. Ini jalan kelima. Nah, itu adalah penjelasan-penjelasan tentang ini transcendent unity of all religions, perennial philosophy of all spirituality atau compassion
from all religions. Jadi ada banyak kata dipakai dalam filsafat Rumi dan filsafat spiritualitas untuk menjelaskan yang saya mau sebut dengan spiritual blue diamonds. Kita kalau ada waktu Senin depan kita akan bicarakan perennial philosophy ini untuk menggambarkan metafisikanya. Oke, nah ada 3 ya. Jadi spiritual blue diamonds-nya Rumi ini bisa kita baca dari 3 hal. Yang pertama adalah prinsip the golden rule, kedua prinsip the power of giving atau altruisme, istilah religiusnya itu altruisme, dan ketiga yang penting itu adalah prinsip oneness, rasa kesatuan. Nah, kita lihat satu-satu. Prinsip the golden rule ini prinsip yang sekarang sudah sangat disadari, ini kontribusi penting dari agama-agama. Agama-agama selalu punya golden rule, satu kaidah emas yang sekarang banyak penulis dari studi agama-agama membangun etika global dengan cara menghidupkan golden rule itu. Nah, ini misalnya di sini ada contoh golden rule ya. Nah, jadi misalnya jangan kita melakukan sesuatu yang kita tidak ingin, jangan kita melakukan sesuatu pada orang lain yang kita tidak ingin orang lain mau melakukan sesuatu itu pada diri kita misalnya. Itu golden rule salah satu dari agama Kristen, agama Islam juga punya golden rule semacam itu, di agama lain juga banyak golden rule-nya seperti itu. Nah, jadi golden rule ini penting sekali dan kita sebenarnya diingatkan ya oleh Elif Shafak. Elif Shafak ini yang tadi bukunya, novelnya tadi kita sebut, itu mempunyai buku dengan judulnya The 40 Rules of Love. Ini sesuatu yang mengagetkan. Waktu saya membaca novel ini, kebetulan saya nggak sengaja, saya sebenarnya beli novel ini pada perjalanan waktu kursus hak asasi manusia di Copenhagen, dan pada waktu itu pesawatnya transit di Istanbul, dan sambil nunggu beberapa jam di Istanbul, saya main di toko buku di bandara, dan saya menemukan buku ini, judul bukunya kok menarik sekali. Buku yang saya awalnya belum menyadari ini buku Rumi, dan saya beli, saya baca setelah itu, dan di dalamnya itu ada uraian di mana guru Rumi Syams Tabriz itu memberi nasihat saya kira kepada Rumi yang jumlahnya 40, dan Elif Shafak itu menuliskan ke 40 kaidah itu ya. Dan ini menarik sekali, sekarang menjadi populer sekali gara-gara Elif Shafak ini, bahwa ada ringkasannya golden rule tentang cinta yang dikatakan dengan sangat indah sekali, sangat puitik dari Syams Tabriz namanya, Syamsuddin Tabrizi, gurunya Rumi, yang sebenarnya kalau kita gali pikiran Rumi, menurut saya pikiran Rumi itu sebenarnya merupakan pengembangan atau mengatakan lagi dengan cara lain dari golden rules yang sudah dikatakan oleh Syams Tabriz ini. Oke, nah itu yang pertama tadi ya, golden rule. Yang kedua, the power of giving. Power of giving ini kekuatan dari memberi. Ini hal yang sudah kita sering dengar ya, dan sangat didorong ya memberi ya. Kalau dalam istilah spiritual disebut dengan altruisme. Jadi kalau kita mempelajari spiritualitas Islam, Sufisme, spiritualitas Kristen ya, mistik Kristen abad pertengahan sampai yang sekarang ini juga, pada umumnya semuanya mengajarkan tentang pentingnya altruisme. Jadi kita melakukan hal tidak untuk kepentingan diri kita, tapi kita betul-betul melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk yang lain. Kita nggak peduli dengan kepentingan diri kita. Ini adalah satu cara hidup yang bertentangan dengan cara hidup modern. Cara hidup modern itu adalah yang saya sebut di sini dengan self-interest, egoisme sebenarnya. Jadi kalau kita mau maju, kita harus punya self-interest. Ini
dimulai oleh bapak ekonomi atau filosof ekonomi yang pertama, itu namanya Adam Smith. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nation, dia menjelaskan tentang pentingnya self-interest dalam membangun peradaban. Dan peradaban itu dibangun oleh self-interest. Ini sesuatu yang bertentangan dengan pandangan spiritualitas, termasuk Rumi, bahwa sebenarnya hidup kita harusnya altruis, bukan egois. Ya. Self-interest itu ada egoismenya, walaupun dipoles-poles sehingga kelihatannya altruis, tapi sebenarnya egois juga. Nah, apakah memang kita bisa membangun suatu peradaban dengan keduanya? Ya, ini yang menjadi pertanyaan besar sekarang ini. Karena kita tahu juga self-interest ini telah memunculkan peradaban modern. Kalau kata Adam Smith dan juga para ekonom, itu disebabkan karena kemampuan karena kemampuan kita mengelola self-interest. Ini syair Rumi. Jadi love is what gives joy to giving joy. Jadi cinta itu adalah apa yang memberikan kebahagiaan, tapi juga itu caranya adalah dengan memberi, ya. Oke. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ini yang ketiga yang paling penting dan sangat terkait dengan ekosofisme Rumi secara langsung, namanya prinsip the oneness, prinsip kesatuan. Nah, bahwa segala hal itu satu, prinsip saling ketersatuan satu sama lain. Sama manusia itu juga satu. Ini kita sudah lihat tadi. Kita satu kemanusiaan, satu bumi, satu kemanusiaan, satu spiritualitas. Di balik perbedaan identitas sosial lebih mendasar ada persamaannya sesama Homo sapien ini. Manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam itu juga satu. Jadi ini a oneness, dan sekarang di lingkungan spiritual kita disadarkan bahwa oneness ini, rasa kesatuan ini penting sekali dikembangkan, karena inilah yang akan memberikan kita pencerahan dari ilusi perbedaan, ilusi keterpisahan. Nah, sekarang ini kalau kata Syed Hussein Nasr yang akan kita bicarakan di bagian keempat nanti, antara kita dan alam itu sudah ada separation, sudah ada keterpisahan. Dan keterpisahan itu disebabkan oleh pandangan dunia kita sendiri yang menganggap bahwa kita dengan alam itu bukan satu, tapi kita berbeda dengan alam, bahkan kita penguasa alam. Oke, jadi ini yang syair ini yang dikatakan oleh Rumi betapa betapa manisnya ya rasa kesatuan itu. Oke, ini satu rumusan yang menarik sekali ya, bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari kesatuan itu. Melakukan meditasi. Nah, meditasi itu kalau Rumi ya whirling dervish itu, berputar-putar atau membangun kesadaran ketuhanan yang kita sebut kemarin dengan Immanuel kalau istilah dalam agama Kristen. Innallah ma'ana, sesungguhnya Tuhan beserta kita. Rasa bahwa kita selalu beserta dengan Tuhan itu. Nah, itu dengan meditasi. Meditasi Rumi ada sendiri, meditasi Sufi, ada practicing self love, mencintai diri, dan compassion dan welas asih, spending time in nature. Ini saran-saran praktis yang sekarang di lingkungan spiritual banyak dikatakan ya, tentang kerja dengan komunitas, melihat kesatuan di dalam diri kita dengan yang lain, menjadi lebih sadar. Mindfulness sering dipakai untuk membangun prinsip kesatuan ini. Oke, nah jadi kesimpulannya seperti poster ini, jadi cinta spiritual itu adalah rahasia, misteri, dan kunci untuk unlock, ya, kunci untuk membuka the treasure of spirituality. Jadi ekosufismenya Rumi dibangun dengan unlock the treasure of spirituality. Jadi
Yang pertama sekali kita unlock dulu, kita buka dulu diri kita, baru kita nanti akan terhubung dengan alam. Jadi selalu mulai dari diri sendiri, selalu mulai dari dimensi kita yang personal, interpersonal, dan transpersonal, baru kita membuka kepada ekologi. Oke, nah jadi itu kira-kira kesimpulannya, 3P plus 2S itu adalah satu common denominator dari Homo sapiens yang membuat kita bisa membangun, bisa membaca dengan cara baru ekosofisme. Nah, saya mau tunjukkan terakhir ini satu video ya, video tentang perjumpaan Santo Fransiskus dari Assisi dengan Shams Tabriz yang tadi kita kenal dengan 40 kaidah spiritualnya yang mempengaruhi Rumi. Nanti saya ada sedikit teks tentang ini ya, Rumi dan Shams Tabriz ini. Oke, mungkin bisa dinyalakan dulu.